Ya sahabat, tampaknya ada kendala teknis yang terjadi di pagi ini ya. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan segera kembali dan akan berbincang dengan Dr. Ria Pratiwi. Jadi sesaat lagi kita akan kembali. Untuk Anda yang punya pertanyaan sahabat, kemudian menyaksikan siaran langsung ini mungkin di Instagram, kemudian di YouTube, Facebook, atau sosial media kami lainnya, Anda bisa langsung WhatsApp 0818389030 untuk bertanya tentang haid dan juga endometriosis. Kita akan segera kembali. Pakai masker, sesak nafas, plosa, eukaliptus alami, oles, nafas lega. Kuman mau nempel, jadi loyo. Plosa ada uap hisapnya lagi. Plosa eukaliptus. Di tengah padatnya aktivitas sehari-hari dan menghadapi berbagai macam situasi, seringkali kita merasa harus menyegarkan pikiran sejenak. Untuk menyegarkan pikiran, lakukan plosa terapi, yaitu oles essential oil dan pijat di titik-titik acupressure pada gambar di leaflet. Pertama, pakai inhaler dan hirup berulang kali. Plosa berfungsi sebagai aromaterapi yang menyegarkan. Lakukan pikiran yang positif terhadap masalah dan meditasi mindfulness sambil melakukan plosa terapi. Mindfulness telah populer dalam beberapa tahun terakhir sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik. Kedua, oles essential oil plosa di titik acupressure tangan. Tekan bagian titik acupressure tangan tersebut. Acupressure adalah menekan titik-titik tertentu pada tubuh yang dipercaya bisa mengatasi penyumbatan aliran energi dan mengembalikan keseimbangan energi di tubuh Anda. Ketiga, oles essential oil juga di kepala. Tekan dan pijat titik Baihui. Titik Baihui yaitu titik acupressure di tengah kepala, berfungsi sebagai penyeimbang energi ke seluruh tubuh. Pijatan harus dilakukan dengan 50 lingkaran searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Titik itu perlu dipijat secara rutin selama 2 atau 3 kali setiap hari. Setelah itu, Anda akan langsung merasa segar. Di tengah padatnya aktivitas sehari-hari dan menghadapi berbagai macam situasi, seringkali kita merasa harus menyegarkan pikiran sejenak. Untuk menyegarkan pikiran, lakukan plosa terapi, yaitu oles essential oil dan pijat di titik-titik acupressure pada gambar di leaflet. Pertama, pakai inhaler dan hirup berulang kali. Plosa berfungsi sebagai aromaterapi yang menyegarkan. Lakukan pikiran yang positif terhadap masalah dan meditasi mindfulness sambil melakukan plosa terapi. Mindfulness telah populer dalam beberapa tahun terakhir sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik. Kedua, oles essential oil plosa di titik acupressure tangan. Tekan bagian titik acupressure tangan tersebut. Acupressure adalah menekan titik-titik tertentu pada tubuh yang dipercaya bisa mengatasi penyumbatan aliran energi dan mengembalikan keseimbangan energi di tubuh Anda. Ketiga, oles essential oil juga di kepala. Tekan dan pijat titik Baihui. Titik Baihui yaitu titik acupressure di tengah kepala, berfungsi sebagai penyeimbang energi ke seluruh tubuh. Pijatan harus dilakukan dengan 50 lingkaran searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Titik itu perlu dipijat secara rutin selama 2 atau 3 kali setiap hari. Setelah itu, Anda akan langsung merasa segar. Terinspirasi buah apel sejuk dan segar. Baru, sovel apel. Sejuk. Nyamuk tidak suka.
sepanjang malam. Sovel apel sejuk. Tidak sakti sahabat keluarga sejati. Dan sahabat, sekarang kita akan terhubung dengan Dr. Ria Pratiwi. Tadi sempat ada gangguan teknis sedikit sahabat ya. Sekarang kita coba. Halo, selamat pagi dokter. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa berbincang dokter. Baik, bagaimana kabarnya pagi ini dokter? Baik banget juga dokter. Saya Willy Pramana dokter ya. Hari ini kita akan berbincang sesuai temanya yaitu tentang nyeri haid dan juga endometriosis bersama Dr. Ria Pratiwi dari Rumah Sakit Mutiara Bunda. Nah dokter, yang menarik sebenarnya endometriosis ini apa sih dokter, dan perbedaannya dengan haid itu apa? Sedikit tentang yang cukup sering ditemukan pada perempuan pada usia produktif ya. Jadi gejalanya biasanya berupa nyeri haid. Jadi kan banyak sekali sering kita dengar tuh perempuan mengalami nyeri haid. Kadang-kadang nyeri haid itu bisa disebabkan oleh endometriosis. Jadi waktu kita haid itu ada darah yang keluar kan ya. Kalau perempuan setiap bulan mengeluarkan darah haid yang keluar, itu ternyata isinya bukan cuma darah, tetapi ada jaringan rahim bagian dalam yang namanya endometrium. Jaringan endometrium ini pada waktu kita haid dia ikut meluruh keluar. Nah, karena sebab yang nggak diketahui, jaringan endometrium ini menempel-nempel di otot rahim, jadi tidak pada tempatnya. Jaringan endometrium yang menempel di tempat lain itu namanya endometriosis. Baik. Terus kemudian kalau dibilang seberapa berbahayanya sih dokter endometriosis ini? Kalau misalnya tadi kan gejalanya seperti nyeri haid, kemudian juga haid yang tidak lancar, itu seberapa berbahayanya dokter? Oke, kalau kita bilang bahaya seperti penyakit yang mengancam jiwa, misalnya seperti kanker, itu bukan ya. Jadi endometriosis itu bukan termasuk kanker, tidak termasuk keganasan. Tapi ternyata endometriosis ini bisa mengurangi kualitas hidup si perempuan tersebut. Baik setiap bulan misalnya dia ngalamin nyeri haid, ya kan nggak enak tuh. Atau bisa sampai menjadi gejala yang serius yaitu sulit hamil kalau dia sudah merencanakan kehamilan. Tapi tidak mengancam jiwa, gitu bukan. Seperti itu. Baik. Terus kemudian kalau misalnya salah satu gejala yang sering juga dikeluhkan oleh teman-teman cewek begitu ya, wanita begitu yang mens atau haid itu biasanya adalah anyang-anyangan dokter, atau mungkin sakit di perut bagian bawah. Nah itu apakah salah satu ciri dari endometriosis juga dokter? Oke, jadi ketika perempuan itu sedang mengalami haid, memang bisa disertai sakit ya, sakit perut bagian bawah, atau kita tidak semua nyeri haid yang normal memang bisa mengalami nyeri atau sakit. Misalnya karena kontraksi rahim mengeluarkan darah. Dia harus mengeluarkan darah, kan rahim berkontraksi, makanya nyeri. Tapi bisa juga karena faktor lain. Faktor lain itu bisa endometriosis ini. Maka kita mengenal nyeri haidnya ada yang primer,
karena memang kontraksi rahim atau sekunder karena penyakit ya endometriosis ini. Maka untuk tahu bedanya, ya ternyata memang harus periksa ya, nggak bisa kalau nggak periksa gitu. Baik, baik. Terus kemudian juga kalau misalnya mengenai endometriosis atau haid yang tidak lancar tadi juga, dokter, itu apakah ada kecenderungan bisa menyebabkan kista juga, dokter, di dalam rahim, selain menyebabkan gangguan kehamilan tadi, atau sulit hamil tadi, dokter? Jadi ternyata gejalanya endometriosis ini banyak sekali. Seringkali dia dikira penyakit lain seperti anyang-anyangan tadi, ya kan? Tapi ternyata dia bisa juga nggak cuma nyeri itu. Dia kalau nempel-nempelnya di saluran telur, dia bisa menyebabkan sulit hamil. Kalau nempelnya di otot rahim, dia menyebabkan nyeri haid. Kalau endometriumnya nempelnya di ovarium atau indung telur, dia setiap bulan kan juga mengeluarkan darah tuh, tapi darahnya bukan keluar melalui kemaluan, tapi dia membuat kantong di indung telur atau ovarium yang isinya darah haid dan disebut dengan kista. Para dokter maupun orang awam biasa menyebutnya dia dengan kista coklat. Jadi bisa menyebabkan kista di indung telur juga. Bahkan dia bisa menempel di tempat lain, misalnya di usus, di kandung kencing, sehingga pada saat nyeri haid, pada saat haid juga bisa sakit perut di tempat yang agak berbeda lainnya, begitu. Jadi memang gejalanya banyak sekali. Ternyata ya, jadi memang kalau nyeri haid memang tidak bisa disepelekan. Gitu. Kalau untuk awalnya begitu, dokter, yang harus diwaspadai yang paling pertama misalnya peluang terkena endometriosis tadi, apakah dengan haid yang tidak lancar atau mungkin juga sakit ketika haid tadi, atau mungkin juga ada gejala-gejala lain yang harus diwaspadai, dokter? Oke, jadi gejala yang paling sering memang sakit pada saat haid ya, nyeri haid tadi. Gejala lainnya adalah sulit hamil. Itu yang paling sering membuat orang kontrol ke dokter ya, karena sulit hamil. Atau ketiga ya kadang-kadang bisa memberikan gangguan haid, kadang terlalu sering, seperti itu. Bisa. 3 itu yang paling sering membuat pasien kontrol ke dokter. Baik. Terus kemudian kalau untuk kalau untuk pencegahannya seperti apa, dokter, supaya jangan sampai kena endometriosis? Ini kita bicara di endometriosisnya dulu, dokter ya. Itu untuk mencegahnya apa yang harus dilakukan oleh para wanita di luar sana? Oke, jadi sayangnya sampai sekarang endometriosis ini tidak diketahui sebabnya. Kalau tidak diketahui sebabnya, kan kita jadi sulit ya kalau mau mencegah. Beda dengan penyakit yang lagi pandemi, misalnya COVID ini, kan kita tahu pencegahannya pakai masker dan sebagainya. Tapi karena endometriosis ini tidak diketahui sebabnya, maka bisa terjadi pada siapa saja. Dan memang cukup sering terjadinya. Ada derajatnya juga, derajat 1 sampai derajat 4 dari tingkat keparahan penyakitnya. Jadi memang sayangnya tidak bisa dicegah, tapi ketika kita mencurigai ada gejala-gejalanya, segera periksakan, nanti segera diobati, sehingga harapannya tidak berlanjut ke derajat yang lebih parah, seperti itu. Ada pengobatan-pengobatannya. Baik, dan juga saya pernah dengar, dokter, ada mitos nih, dokter ya, yang berhubungan soal endometriosis juga dan soal haid, dokter. Ini katanya kalau misalnya seorang perempuan begitu sedang haid, katanya tidak boleh makan timun begitu, dokter. Katanya nanti bisa menyebabkan keputihan itu, dokter. Itu apakah ada hubungannya juga, dokter, tentang makanan-makanan yang harus dihindari ketika sedang menstruasi atau haid tadi? Oke, jadi memang di mana-mana di seluruh dunia kalau soal menstruasi ini banyak sekali mitos. Dan ternyata itu semua lebih banyak benar-benar mitos daripada ternyata fakta ya. Ternyata benar-benar hoax. Jadi kalau perempuan haid sebetulnya tidak ada yang menjadi pantangan tertentu. Entah itu makanan, entah itu tingkah laku, entah itu perkataan, bahkan ada yang seperti itu ya. Tidak ada yang khusus, hanya wanita tersebut harus menjaga kebersihan karena dia mengeluarkan darah. Tapi secara umum tidak boleh makan ini, tidak boleh
keramas, tidak boleh ini, tidak boleh itu, sebetulnya tidak ada. Ya, tidak ada hubungannya. Tidak ada misalnya, oh nanti kalau pas haid terus kita melakukan A atau B atau C, nanti jadi endometriosis. Itu tidak seperti itu. Ya. Jadi memang banyak sekali mitos. Jadi jangan percaya begitu saja, ya. Baik, siap. Dokter Ria, nanti kita sambung lagi ya perbincangan kita setelah jeda iklan berikut ini. Dan juga sahabat, untuk Anda yang punya pertanyaan seputar haid, kemudian juga pertanyaan seputar endometriosis, Anda boleh langsung WhatsApp 0818389030. Kita akan segera kembali. Musim hujan seringkali hujan panas seperti itu. Nah, itulah yang sebabnya utama dari penyebab adanya demam berdarah. Sebenarnya ini sama COVID-19 ya. Artinya suatu infeksi yang disebabkan oleh virus, yang artinya akan sembuh sendiri dengan sistem kekebalan tubuh yang baik. Kita memang menganjurkan kalau demam 3 hari memang harus ke fasilitas pelayanan kesehatan, ini bisa ke rumah sakit atau ke puskesmas. Tapi sebaiknya kalau memang ada fasilitas untuk telepon atau untuk telemedicine, dianjurkan untuk berhubungan dengan mereka terlebih dahulu. Dan satu lagi sebenarnya rumah tangga saat ini kita dorong untuk menghindari gigitan nyamuk. Sebenarnya rumah tangga saat ini kita dorong untuk menghindari gigitan nyamuk. Bagaimana cara menghindari gigitan nyamuk? Ya salah satunya menggunakan insektisida rumah tangga yang kita kenal, termasuk penggunaan lotion nyamuk yang sudah juga masyarakat kenal dengan baik. Setiap tahun sekali ya kita selalu adain, karena menurut penelitian hemat kami, fogging itu adalah alternatif terakhir. Ini kan cukup menyemprotkan zat karsinogenik, jadi sangat beracun untuk manusia. Sapi aja yang sebesar itu bisa terdampak oleh fogging, apalagi kita manusia, berat badannya lebih banyak sapi. Analogi seperti itu bisa kita pakai untuk menyadarkan mereka bahwa kita itu harus waspada. Pakai masker, sesak nafas, plosa, eukaliptus alami, oles, nafas lega. Kuman mau nempel, jadi loyo. Plosa ada uap hisapnya lagi. Plosa eukaliptus. Di tengah padatnya aktivitas sehari-hari dan menghadapi berbagai macam situasi, seringkali kita merasa harus menyegarkan pikiran sejenak. Untuk menyegarkan pikiran, lakukan plosa terapi, yaitu oles essential oil dan pijat di titik-titik acupressure pada gambar di leaflet. Pertama, pakai inhaler dan hirup berulang kali. Plosa berfungsi sebagai aromaterapi yang menyegarkan. Lakukan pikiran yang positif terhadap masalah dan meditasi mindfulness sambil melakukan plosa terapi. Mindfulness telah populer dalam beberapa tahun terakhir sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik. Kedua, oles essential oil plosa di titik acupressure tangan. Tekan bagian titik acupressure tangan tersebut. Acupressure adalah menekan titik-titik tertentu pada tubuh yang dipercaya bisa mengatasi penyumbatan aliran energi dan mengembalikan keseimbangan energi di tubuh Anda. Ketiga, oles essential oil juga di kepala. Tekan dan pijat titik Baihui. Titik Baihui yaitu titik acupressure di tengah kepala, berfungsi sebagai penyeimbang energi ke seluruh tubuh. Pijatan harus dilakukan dengan 20 lingkaran searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Titik itu perlu dipijat secara rutin selama 2 atau 3 kali setiap hari. Setelah itu, Anda akan langsung merasa segar.
Di tengah padatnya aktivitas sehari-hari dan menghadapi berbagai macam situasi, seringkali kita merasa harus menyegarkan pikiran sejenak. Untuk menyegarkan pikiran, lakukan plosa terapi, yaitu oles essential oil dan pijat di titik-titik acupressure pada gambar di leaflet. Pertama, pakai inhaler dan hirup berulang kali. Plosa berfungsi sebagai aromaterapi yang menyegarkan. Lakukan pikiran yang positif terhadap masalah dan meditasi mindfulness sambil melakukan plosa terapi. Mindfulness telah populer dalam beberapa tahun terakhir sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik. Kedua, oles essential oil plosa di titik acupressure tangan. Tekan bagian titik acupressure tangan tersebut. Acupressure adalah menekan titik-titik tertentu pada tubuh yang dipercaya bisa mengatasi penyumbatan energi dan mengembalikan keseimbangan energi di tubuh Anda. Ketiga, oles essential oil juga di kepala. Tekan dan pijat titik Baihui. Titik Baihui yaitu titik acupressure di tengah kepala, berfungsi sebagai penyeimbang energi ke seluruh tubuh. Pijatan harus dilakukan dengan 50 lingkaran searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Titik itu perlu dipijat secara rutin selama 2 atau 3 kali setiap hari. Setelah itu, Anda akan langsung merasa segar. Radio Tidar Sakti Sahabat Keluarga Sejati. Sahabat, nanti kita akan melanjutkan kembali obrolan kita dengan Dr. Ria Pratiwi, SPOG dari Rumah Sakit Mutiara Bunda. Tapi sebelumnya sahabat, saya ingin mengingatkan Anda, di musim sekarang ini juga ada salah satu penyakit yang perlu diwaspadai sahabat, yaitu penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Cara penanggulangannya ada 3M, yaitu menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas, kemudian juga menguras bak mandi secara rutin. Supaya lebih ampuh lagi, ditambahkan dengan 1M lagi, sahabat, yaitu mengoleskan lotion anti nyamuk. Dan lotion anti nyamuk yang paling pas adalah Sovel. Kenapa? Karena Sovel ini aromanya ada bermacam-macam, sahabat, yang pastinya disukai oleh Anda tapi tidak disukai oleh nyamuk. Jadi dengan mengoleskan Sovel di pagi hari, kemudian siang hari ketika beraktivitas, dan malam sebelum tidur, kita akan dijauhi dari gigitan nyamuk. Kita akan terhubung kembali dengan Dr. Ria Pratiwi. Halo dokter. Halo. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita dokter ya. Ini saya tadi sempat baca-baca juga dokter soal penyebab dari, bukan penyebab, soal akibat dari endometriosis. Tadi kan dokter bercerita salah satu akibatnya itu adalah sulit mendapatkan keturunan atau sulit hamil dokter. Nah kira-kira kalau seorang wanita sudah terkena endometriosis, apakah ada kemungkinannya untuk sembuh kemudian mendapatkan atau hamil secara normal dokter? Oke. Jadi mungkin saya cerita dulu tentang pengobatannya ya. Tujuan pengobatan utama itu adalah untuk mengurangi sakit haidnya. Itu terutama karena untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya bisa dibayangkan kalau dia nyeri haid terus kan kualitas hidupnya juga jelek. Kemudian bila dia ternyata keluhannya adalah sulit hamil, maka memang harus diterapi. Terapinya biasanya terapi hormonal selama 6 bulan paling tidak atau lebih. Ada macam-macam obatnya. Harapannya setelah terapi dia bisa mengalami kehamilan yang normal. Apakah ada yang seperti itu? Ada tentunya ya. Cuman kadang-kadang ada yang memang penyakitnya memang blek sekali sehingga kadang-kadang masih sulit hamil. Kalau memang masih sulit, kita ada beberapa alternatif untuk menjadi hamil ya. Ada beberapa teknologi yang bisa membantu pasangan tersebut untuk menjadi hamil, sehingga tidak bisa pakai cara-cara yang natural. Baik, berarti memang masih ada kemungkinannya bisa begitu dokter ya, secara normal, tapi biasanya harus ada terapi-terapi hormon tadi, dokter. Tapi juga kadang-kadang sampai harus operasi sih. Kalau dia sampai membentuk kista, seperti itu kan, sampai terapi operasi, tidak hanya obat. Baik. Kalau mungkin juga saran dari dokter, begitu dokter, seorang perempuan kapan sih dia harus memeriksakan dirinya sebelum atau mungkin juga biar bisa tahu lebih awal kalau misalnya ternyata dalam dirinya itu ada penyakit endometriosis tadi atau mungkin juga gejala-gejala munculnya kista tadi dokter? Baik, secara umum ya kalau misalnya seorang mungkin remaja ya sudah haid dan ada keluhan nyeri, maka memang sebaiknya segera diperiksakan. Jadi jangan menunggu sampai nyerinya sangat, sampai tidak bisa jalan, sampai tidak bisa bangun. Saya rasa jangan sampai seperti itu. Jadi begitu dia haid,
boleh oleh orang tuanya dibawa untuk ke dokter kandungan. Kan pemeriksaan sekarang hanya melalui USG ya, jadi sangat tidak invasif, tidak nyeri, hanya diletakkan alat di perut sampai dilihat rahimnya. Jadi sangat mudah dan relatif murah. Kemudian secara umum kalau perempuan itu misalnya sudah menikah selama 1 tahun tanpa alat kontrasepsi, masih belum hamil, juga harus cek. Kemudian juga pada usia berapapun nyeri haid yang sangat juga harus cek. Secara umum ketika dia sudah melewati sudah menikah, sudah punya anak dan sebagainya, wanita tetap harus check up kandungan tuh paling tidak setahun sekali. Jadi USG, kemudian ada pemeriksaan tambahan, pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan sebagainya itu paling tidak setahun sekali lah kita evaluasi. Seperti itu. Baik, berarti memang harus dilakukan pengecekan rutin begitu dokter ya? Baik. Sekarang kita beralih sedikit ke soal haid dokter. Ini saya mau ada pertanyaan begitu ya, yang mewakili juga mungkin para pria-pria di luar sana. Itu benar gak sih dokter, seorang wanita yang akan memasuki masa haid atau mungkin juga masa menstruasi tadi, itu emosinya itu tidak terkontrol, kemudian ada yang namanya gejala PMS atau post menstruasi syndrome seperti itu dokter. Itu benar atau tidak dokter, dan yang benar seperti apa? Monggo. Oke, jadi memang ada gejala sebelum menstruasi ya, PMS, pramenstrual syndrome atau premenstrual syndrome. Jadi malah sebelum haid. Itu umumnya begitu ya. Jadi karena memang ada perubahan hormonal yang bisa menyebabkan perubahan mood dan emosi. Juga perubahan dari tubuh ya, misalnya ada bengkak, ada tidak nyaman di perut, seperti itu. Kalau mood swing ya kadang berubah-ubah moodnya dari senang ke sedih dan sebagainya. Apakah semua perempuan seperti itu? Sebetulnya tidak. Ada yang sangat parah dan ada yang sangat tidak bergejala. Semuanya selalu gradasi begitu ya. Jadi tidak bisa satu teori untuk semua perempuan, tidak bisa seperti itu. Ada yang tidak nyeri, ada yang tidak mood swing, ada yang mood swing sekali sampai harus mendapatkan terapi obat-obatan, seperti itu ada. Nah, kalau juga kadang-kadang ada mau mens atau pada saat mens itu kan memang tidak nyaman ya, karena keluar darah, kadang nyeri, sehingga memang menyebabkan perubahan mood. Apakah selalu sebelum haid? Tidak, bisa pada saat sebelum haid, pada saat haid, tapi memang jarang kalau setelah haid seperti itu tuh jarang ya. Jadi memang menjelang maupun saat haid biasanya ada perubahan-perubahan pada perempuan tersebut. Seperti itu. Tapi tidak bisa jadi patokan ya, dan tidak bisa jadi alasan ya. Nanti kalau marah-marah, oh lagi mau mens, enggak juga. Nggak bisa seperti itu juga. Iya, karena biasanya kan dijadikan alasan tuh dokter ya, ini mau mens akhirnya marah-marah begitu. Nah, ini juga ada pertanyaan lanjutannya dokter. Kira-kira yang harus dilakukan sebagai mungkin sebagai bapak-bapak di luar sana atau mungkin juga pasangan di luar sana begitu dokter, kalau misalnya pasangannya terkena PMS tadi atau mungkin mendekati masa haid tadi, kan biasanya banyak tips yang beredar itu adalah tips makanan yang dianjurkan atau mungkin juga kegiatan yang dianjurkan untuk wanitanya atau perempuannya. Tapi kalau untuk laki-lakinya seperti apa dokter? Mungkin ada saran dari dokter. Ya, mungkin sabar aja. Enggak. Karena memang ya kalau memang itu pasangannya pasti dia akan lebih hafal ya dengan perubahan yang mungkin terjadi. Sehingga bisa memberikan support seperti itu. Atau mungkin malah sudah saya berikan space atau saya berikan ruangan kepada dia untuk menikmati mood swing-nya, itu juga bisa. Saya rasa setiap orang dan setiap pasangan beda-beda ya. Jadi tapi perlu diketahui bahwa tidak selalu seperti itu. Jangan dijadikan alasan ya. Nanti sedikit-sedikit karena mau mens, tidak juga. Jadi perempuannya juga harus membuat adaptasi ya, harus membuat cara-cara supaya tidak terlalu parah. Kemudian yang laki-laki juga memberikan support seperti itu dan mengingatkan kalau memang ternyata ini jangan terus diturutin gitu ya mood swing-nya seperti itu. Bahkan ada juga pasangan yang sampai perempuannya harus mendapat terapi yang seperti obat penenang seperti itu karena mungkin mood swing-nya terlalu berat. Itu sampai ada, meskipun jarang sekali.
Oke, baik dokter. Ini kita sekarang juga sudah ada di akhir sesi talk show kita, dokter. Mungkin ada saran atau mungkin juga anjuran dari dokter, begitu supaya para perempuan di luar sana haidnya lancar, mungkin dari segi makanan atau mungkin juga dari segi aktivitas yang dianjurkan, dokter. Lotion anti nyamuk halal pertama di Indonesia. Musim hujan seringkali hujan panas seperti itu. Nah itulah yang sebabnya utama dari penyebab adanya demam berdarah. Sebenarnya ini sama COVID-19 ya. Artinya suatu infeksi yang disebabkan oleh virus, yang artinya akan sembuh sendiri dengan sistem kekebalan tubuh yang baik. Kita memang menganjurkan kalau demam 3 hari memang harus ke fasilitas pelayanan kesehatan, bisa ke rumah sakit atau ke puskesmas. Tapi sebaiknya kalau memang ada fasilitas untuk telepon atau untuk telemedicine, dianjurkan untuk berhubungan dengan mereka terlebih dahulu. Dan satu lagi sebenarnya rumah tangga saat ini kita dorong untuk menghindari gigitan nyamuk. Sebenarnya rumah tangga saat ini kita dorong untuk menghindari gigitan nyamuk. Bagaimana cara menghindari gigitan nyamuk? Ya salah satunya menggunakan insektisida rumah tangga yang kita kenal, termasuk penggunaan lotion nyamuk yang sudah juga masyarakat kenal dengan baik. Setiap tahun sekali ya kita selalu adain, karena menurut penelitian hemat kami, fogging itu adalah alternatif terakhir. Ini kan cukup menyemprotkan zat karsinogenik, jadi sangat beracun untuk manusia. Sapi aja yang sebesar itu bisa terdampak oleh fogging, apalagi kita manusia, berat badannya lebih banyak sapi. Analogi seperti itu bisa kita pakai untuk menyadarkan mereka bahwa kita itu harus waspada. Selama saya bekerja di sini ya, kurang lebih 7 tahun, saya mengamati pasien-pasien demam berdarah dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Bagaimana cara menghindari gigitan nyamuk? Ya salah satunya menggunakan insektisida rumah tangga yang kita kenal, termasuk penggunaan lotion nyamuk yang sudah juga masyarakat kenal dengan baik. Sovel, lotion anti nyamuk halal pertama di Indonesia.